Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Soleha, ada Zidni Fahmi, Yunifa, Leni Eka Hansari, dan juga Dian Kusumawardani. Kami dari Biologi B semester 7. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai video observasi pembelajaran terkait materi ekosistem, mulai dari tutorial praktikumnya, kondisi lingkungannya, maupun jaringan komputer atau beberapa praktikum yang dapat dilakukan secara online di rumah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekosistem. Berikut pengertiannya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita tahu bahwa terdapat komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen tidak hidup yang terlibat dalam ekosistem ini. Dan kedua komponen tersebut tentunya akan saling mempengaruhi. Nah teman-teman, ekosistem itu terdiri dari penyusunnya, yaitu ada biotik dan abiotik. Berikut pengertiannya. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Yang pertama ada air. Air merupakan komponen vital yang diperlukan oleh makhluk hidup. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan serta mempengaruhi kelembapan dan suhu. Yang ketiga ada udara dan suhu. Udara berperan penting dalam sistem pernapasan, sedangkan suhu mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Yang keempat ada angin. Angin mempengaruhi suhu lingkungan dan membantu proses evaporasi. 5. Kelembapan. Kelembapan secara langsung mempengaruhi iklim, sedangkan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Yang keenam ada iklim. Iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup di muka bumi serta kelangsungan hidup tumbuhan dan kesuburan tanah. Yang ketujuh ada garam mineral. Garam mineral berpengaruh pada proses metabolisme makhluk hidup dan pertumbuhan organisme. Yang kedelapan ada pH. pH adalah ukuran tingkat asam atau basa suatu benda. Kesembilan, bebatuan dan tanah berperan dalam proses persebaran makhluk hidup dengan struktur fisik, pH dan kandungan mineral yang beragam. 10. Topografi. Perbedaan topografi juga dapat mempengaruhi jenis penerimaan tekanan, cahaya matahari, kelembapan dan suhu udara di suatu tempat. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem dari makhluk hidup. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan organisme autotrof. Adapun yang termasuk ke dalam organisme autotrof yaitu tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Konsumen di dalam ekosistem adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri yang disebut dengan organisme heterotrof. Sehingga makhluk hidup tersebut hanya dapat menelan atau mencerna sebagian, bahkan keseluruhan makhluk hidup lain sebagai bahan makanan organik, contohnya manusia dan hewan. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti heterotrof atau autotrof yang telah mati. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi karena perannya itu paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Contoh pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita yaitu ganja, jamur, bakteri, cacing, dan lain-lain. Nah, di video kali ini
ini kita juga akan memberikan tutorial praktikum sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar kita, yaitu tentang materi ekosistem. Pada video kali ini akan menjabarkan mengenai beberapa praktikum atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para siswa mengenai praktikum di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu rumusan masalah, yakni meliputi apa saja yang menjadi penyusun ekosistem. Coba kita lihat di sekeliling kita, ada tumbuhan, hewan, batu, tanah, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan penyusun ekosistem. Kemudian setelah mengetahui rumusan masalahnya, kita harus menentukan apa hipotesisnya atau hipotesa yang dapat diambil. Kemudian kita akan melakukan pengujian. Pengujiannya diantaranya yaitu bahan yang diperlukan dalam praktikum di lingkungan rumah, diantaranya yaitu ada tali rafia, kemudian ada meteran, lahan atau kebun, kemudian patok, alat tulis, dan juga luk apabila ada. Susunan atau langkah kerja dari praktikum sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah, diantaranya yaitu kita harus menyiapkan tali rafia dengan panjang 1 meter. Masing-masing tali rafia ini dibuat 4. Kemudian kita harus menyiapkan patoknya. Pertama kita bentangkan tali rafianya membentuk persegi, kemudian masing-masing sudutnya kita kaitkan dengan patoknya. Kemudian kita dapat mengamati apa saja yang ada di dalamnya, baik penyusun ekosistem yaitu yang biotik dan abiotiknya. Berikut tutorialnya, let's check it out. Nah, berikut adalah tata cara untuk membuat plot yang akan kita amati. Siapkan patok, kemudian ikat tali rafianya ya. Dan bentuk menjadi 4 sisi, yaitu persegi. Setelah itu ikat kembali. Ini adalah hasilnya. Setelah itu, pada bagian tempat yang sudah kita atur, kita lihat dan amati apa saja yang ada di dalamnya. Yuk lihat, ini ada rumput, ada juga tumbuhan lainnya, yaitu komponen biotik. Kemudian ada juga komponen abiotiknya, ada sampah anorganik, ada juga batu, tanah. Nah, itu terlihat juga ada semut yang merupakan salah satu komponen biotik. Ada juga banyak sampah organik. Nah, dari hal tersebut semua itu merupakan komponen penyusun dari ekosistem. Ada yang komponen biotik dan abiotiknya. Yuk kita lihat lagi ada apa saja. Setelah kalian lihat, kalian bisa dihitung kerapatan populasinya berdasarkan rumus. Kemudian, nah setelah kita melakukan praktikum sederhana di lingkungan sekitar kita mengenai ekosistem, setelah itu kita harus melalui proses tabulasi atau kita harus menganalisis apa aja tuh komponen-komponen yang ada atau komponen-komponen fungsi ekosistemnya, baik biotik maupun abiotiknya. Kita bisa tahu dari komponen biotiknya itu ada rumputan, ada juga tumbuhan-tumbuhan yang kecil, kemudian komponen abiotiknya ada juga bebatuan, kemudian ada juga beberapa sampah dan organik. Nah, dari hal itu atau dari apa yang kita dapatkan dari nanti, kita juga harus bisa menganalisis apa saja bentuk interaksi yang ada di dalamnya. Yang pertama contohnya ada simbiosis dan simbiosis, mutualisme, komensalisme maupun parasitisme. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis interaksinya itu apakah ada terdapat predasi ataupun memang tidak terdapat pola interaksi di antara komponen penyusun biotik maupun abiotik. Nah, setelah kalian melakukan acara praktikum di rumah ini, kalian juga bisa membuat sebuah karya tulis mengenai apa saja komponen penyusun abiotik yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, sehingga dari tulisan kalian orang-orang bisa paham mengenai ekosistem. Mengingat adanya pandemi COVID-19 ini, maka dari itu
beberapa acara praktikum dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah kita. Akan tetapi ada juga beberapa praktikum yang tidak dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Karena pada dasarnya dari acara praktikum yang tentang ekosistem ini harus juga melalui penelitian di laboratorium dengan membawa sampel dari komponen biotik maupun abiotiknya sehingga dapat diteliti di bawah mikroskop. Maka dari itu, untuk acara praktikum ini dapat juga dilakukan secara virtual, baik itu melalui video maupun juga melalui simulasi ataupun melakukan praktikum secara virtual lab. Nah, itu dia teman-teman mengenai praktikum sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah kita, yaitu tentang materi ekosistem. Walaupun yang dilakukan di sini hanya mengenai ekosistem darat, tetapi kita juga bisa melakukannya di ekosistem laut maupun ekosistem udara. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita itu terdapat komponen apa saja. Sekian video observasi sekaligus tutorial praktikum sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.